Jenny tak peduli lagi pada tangisan pilu Michael, dia terus melangkah ke arah mobil Anek. Dadanya bergemuruh hebat, dengan sesak yang mengikat. Sekali lagi, dia menoleh ke arah pria yang dulu begitu dia cintai, pria yang dia anggap akan berjuang bersama dengannya, selamanya. Namun, nyatanya tidak. Michael telah menghancurkan semuanya, bahkan pria itu jauh lebih egois dari apa yang Jenny bayangkan. Sungguh Jenny tidak pernah menyangka, akan begini jadinya. Padahal apa susahnya menerima Ziel, bocah 5 tahun yang belum mengerti apa-apa tentang hubungan darah di antara mereka. Namun, karena sikap keras kepala Michael, rumah tangga mereka tidak lagi berarti apa-apa. Cita-cita, angan dan semua mimpi yang tersusun seolah berterbangan, tak memiliki arah dan tujuan. Kini dua raga itu telah kembali pada jalannya masing-masing. Jika Jenny memilih jalur kiri, maka Michael ada di jalur sebelah kanan. Selamat tinggal, Mike. Tugasku menjadi payung di kala hujan telah selesai, sekarang nikmatilah pelangimu, gumam Jenny, menatap nanar Michael yang tersungkur di tanah dengan air mata yang mendera. Namun, Michael kini tidak sendirian, ada Laura yang tiba-tiba datang, seolah menjadi sebuah penawar. Dan hal itu membuat hati Jenny bak diiris sembilu. Dia berusaha untuk tetap tenang, bahkan senyum tipis sempat terpatri di bibir asteris itu. Sementara Anek terus memperhatikan gerak-gerik Jenny dari tempat duduknya, dia tahu ini semua berat, bahkan dia yang tidak pernah merasakan apa itu cinta, ikut merasa sakit hati, saat Jenny seperti kehilangan separuh gairah hidupnya. Kini, tugasnya adalah meyakinkan wanita itu, tentang cinta dan kesetiaan. Bukan karena dia seorang pakar, tetapi karena dia pun seseorang yang baru belajar. Jenny masuk ke dalam mobil Anek, pria itu langsung merasakan hantaman keras di ulu hatinya, saat Jenny tiba-tiba menangis memeluk dirinya. Aku munafik, An. Aku munafik, ternyata rasanya sangat sakit. Bersamaan dengan itu mobil Anek melandas ke jalan raya, meninggalkan tubuh lunglai yang tak berdaya, karena baru saja kehilangan orang yang dicintainya. Jenny telah sepenuhnya lepas dari genggaman Michael, kini pria itu hanya bisa menyesali semuanya. Maafkan aku, Jen. Lirih pria itu sambil sesenggukan. Dunianya benar-benar runtuh, bersamaan dengan kepergian Jenny. Namun, ini semua adalah kemenangan bagi Laura, karena cita-citanya untuk memisahkan Michael dengan istrinya telah berhasil. Satu langkah lagi dia akan merebut semua kekayaan Michael, dan menjadi satu-satunya Nyonya Nathanael. Tak berbeda dengan Michael, Jenny pun terus memeluk Anek dengan erat. Dia membenamkan wajahnya di dada pria itu, hingga kemeja yang Anek kenakan terasa basah. Kamu pasti membenciku, An. Kamu pasti membenciku karena aku berbohong dengan rasa sakit ini. Anek diam, kedua tangannya ragu untuk memeluk punggung Jenny yang sedang bergetar hebat. Namun, mendengar tangis Jenny yang semakin keras, Anek tidak berpikir panjang lagi, dia langsung membalas pelukan Jenny tak kalah erat. Aku mengerti, ucap Anek dengan suara beratnya. Mendengar itu, tangis Jenny semakin pecah. Rasa sesak terus memenuhi ruang nafasnya, menyisakan perih yang menjalar kemana-mana. Dia tidak peduli lagi pada rasa malunya di depan Anek, dia hanya ingin mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan, untuk mencari kelegaan. Apa aku terlihat menyedihkan? Apa aku terlihat menjijikkan? Apa aku terlihat seperti orang yang harus dikasihani? Karena pada nyatanya, aku malah menangis di atas perceraian ini, aku terlihat menyedihkan, kan, An? Rancau Jenny meminta pendapat Anek, dia menatap pria itu dengan bola matanya yang terus berkaca-kaca.
Jenny mengepalkan kedua tangannya di depan dada Anek, dan kembali menumpahkan air matanya di sana. Sumpah demi apapun, Anek baru pernah merasakan apa itu iba pada seorang wanita yang menangis karena cinta. Anek berusaha untuk menenangkan Jenny, dia terus mengusap punggung itu, dan semakin naik hingga ke atas puncak kepala Jenny. Keluarkan semuanya, Jen. Tidak ada yang terlihat menjijikkan ataupun menyedihkan hanya karena kamu menangis. Ini sifat manusiawi saat orang merasakan sakit hati. Tapi aku jadi pembohong, An. Aku pembohong. Jenny terus merancau, menyalahkan dirinya yang begitu lemah. Dia sudah berusaha menguatkan hati untuk hari ini, tetapi begitu saatnya tiba, dia ternyata tidak bisa membendung rasa kecewanya. Anek tidak peduli pada apa yang dibicarakan oleh Jenny, dia hanya bisa memeluk wanita itu, hingga Jenny benar-benar tenang. Bahkan dia meminta Chaka untuk berputar-putar, demi memberikan ruang pada wanita itu untuk mengungkapkan semua rasa sakit yang selama ini terpendam. Jangan khawatirkan apapun, aku di sini. Trust me, dear. Kap. Satu kecupan di puncak kepala Jenny, membuat wanita itu tiba-tiba terdiam. Setelah Jenny sudah merasa tenang, Anek ikut membantu wanita itu untuk mengusap bekas air matanya. Jenny terlihat menghindari tatapan mata Anek, membuat pria itu merasa lucu. Sudah dewasa, tetapi Jenny terlihat seperti anak kecil yang menggemaskan. Apalagi kalau sudah menyangkut semangka, bawaannya Anek ingin mencubitnya saja. An, biar aku saja, ucap Jenny sambil merebut tisu dari tangan Anek. Akan tetapi Anek tidak mau mendengar ucapan Jenny, dia malah mengelap hidung wanita itu, seolah ada ingus yang keluar dari sana. Diamlah, itu ingusmu keluar. Ucap Anek, membuat wajah Jenny langsung merah padam, karena merasakan malu yang luar biasa. Kenapa pria ini jujur sekali sih? Lagi pula apa Anek tidak jijik? Ish, makanya biar aku saja. Cetus Jenny, merebut tisu itu dan menyumpal hidungnya. Sementara Anek sudah terkekeh, dia hanya bercanda, tetapi Jenny malah menanggapinya begitu serius. Galaknya kumat, tapi kok tetap cinta, goda Anek. Semakin membuat pipi Jenny bersemu merah, tetapi bukan Jenny namanya kalau dia diam saja. Dia langsung memukul dada Anek dengan keras, membuat pria itu mengaduh. Aduh, sini kamu. Anek menarik lengan Jenny, wanita itu sontak saja mendelik. Mau apa kamu, An? Gantian memukul dadamu. Kali ini aku akan membalasnya, cetus Anek dengan seringai penuh. Tak lupa juga tangan yang sudah bersiap untuk memberikan pukulan manja di dada wanita itu. Jenny semakin mendelikkan matanya, dia mendorong Anek hingga pria itu menabrak pintu mobil, sementara ia langsung menghalangi dadanya dengan kedua tangan. Jangan mesum kamu. Anek sedikit meringis, tetapi dia tidak menyerah untuk menggoda janda berdada besar ini. Siapa yang mesum? Aku hanya ingin melakukan timbal balik. Kamu memukul dadaku, jadi aku juga ingin memukul dadamu. Apa itu salah? Ceka, An. Pekik Jenny, dia melirik Chaka yang tampak tidak peduli, sementara Anek semakin menunjukkan wajah mesumnya. Jenny semakin beringsut, pria ini memang berbahaya kalau sudah dipancing pakai semangka. Lain kalau sedang serius, Jenny seperti merasakan kepribadian ganda. Tangan Anek sudah melayang di udara, melihat itu, Jenny membulatkan kedua matanya, ingin sekali dia menendang Anek, tetapi dia malah bungkam saat pria itu malah memeluknya. Peluk saja deh, pukul-pukul dadanya nanti kalau sudah sah, biar puas akunya, ujar Anek sambil cekikikan. Jenny hanya bisa melongo mendengar ucapan Anek. Dia tak habis pikir dengan tingkah pria satu ini, kadang menyebalkan, kadang membuat nyaman,
dan tak jarang membuat dia merasakan kerinduan saat Anek menghilang. "Lepaskan aku, An. Apa-apaan sih kamu ini?" cetus Jenny sambil meronta, padahal dia juga senang, tetapi gengsi saja untuk menggakuinya. "Kenapa, Jen? Kamu malu ya dengan Caka?" Yang punya nama langsung melirik lewat kaca spion, dan kembali bersikap acuh. Dia hanya fokus menyetir, dan tak mau peduli dengan apa yang terjadi di kursi belakang. "Harusnya aku yang tanya, apa kamu tidak malu pada asistenmu?" "Malu apa? Aku bahkan pernah memakan semang." Anek langsung menghentikan ucapannya, dia menatap Jenny yang sudah memasang telinga, hampir saja dia keceplosan bicara tentang dirinya yang pernah memakan semangka di saat ada Caka. "Memakan semang apa?" tanya Jenny dengan kening mengernyit, ingin Anek melanjutkan kalimatnya. "Bukan apa-apa." Jenny tidak percaya, dia malah semakin menyipitkan mata untuk menyudutkan Anek. "Bohong. Tuding wanita itu. Semang apa maksudmu?" "Aku bilang bukan apa-apa." Jenny mengangkat salah satu sudut bibirnya ke atas. "Cih, aku tahu. Kamu pasti pernah berbuat mesum di depan asisten Cha, kan? Siapa wanita itu?" "Sekretaris lamamu." "Apa wanita itu memiliki dada yang lebih besar dariku?" tanya Jenny sinis, entah kenapa dia malah kesal dengan segala pemikirannya. "Hei, apa yang kamu pikirkan? Kamu tidak bisa mengelak, An. Kamu pasti sering melakukannya, mengingat kemesumanmu itu di atas rata-rata." "Itu tidak benar, Jen." elak Anek sambil melirik Caka yang sudah tersenyum meledek. "Cih, aku tidak percaya. Mulutmu itu penuh bualan, apa kamu juga menjanjikan pada mereka sebuah pernikahan?" "Jen, pasti iya, kan? Tapi mereka malah ditinggalkan." "Jen, dengarkan aku." Jenny menepis tangan Anek. "Tidak mau, kamu itu sama saja, suka main-main dengan banyak wanita." Ketus wanita itu membuat Anek tiba-tiba merasa kesal. "Jen, apa? Wanita itu adalah kamu." Jenny langsung terdiam, maksudnya wanita itu adalah kamu itu apa? Tubuh Jenny membatu, dia melirik Anek sedikit, tetapi Anek segera menarik tangan Jenny hingga mereka berhadapan. "Aku pernah memakan semangkamu di depan Caka secara diam-diam. Wanita yang sedang kamu bicarakan adalah dirimu sendiri, dan satu hal yang perlu kamu ingat, kamu adalah satu-satunya wanita yang aku ajak untuk menikah, tidak ada yang lainnya." Dek! Tiba-tiba jantung Jenny berdetak dengan kencang, mendengar penggakuan Anek. "Ah, benarkah? Kenapa dia merasa bahagia? Bagaimana? Apa kamu mengingatnya?" Pelak. Setelah mendengar penggakuan Anek, tiba-tiba tangan Jenny melayang dan menamparkan pipi pria tampan itu. Anek terperangah, dia menganga dengan tatapan yang terus menghunus ke pijakan mobil. Bukannya merasa terharu, Jenny malah menghajarnya. "Jen! Dasar pria mesum. Kamu itu benar-benar mesum, An. Katakan kapan kamu melakukannya?" Tukas Jenny memotong ucapan Anek. Awalnya dia memang merasa terharu, begitu tahu bahwa hanya ia satu-satunya wanita yang diajak menikah oleh Anek. Namun, saat sadar Anek pernah menggerayanginya secara diam-diam. Tiba-tiba Jenny merasa kesal. Kapan? Dan di mana pria itu melakukannya? Dasar bejat. Jenny terus memukuli tubuh Anek, dan pria itu tidak diam saja. Anek menghalau setiap gerakan tangan langsing milik Jenny dan membuat sebuah tameng. "Katakan, An. Kapan dan di mana kamu melakukannya?" Pekik Jenny dengan mata yang melotot, pikirannya seketika terbang ke mimpi malam itu. Apa sebenarnya,
Anek pernah melakukannya juga? Hih, kenapa dia tidak ingat sama sekali sih? Jawab, An. Desak wanita itu, sementara tangannya tak mau diam. Sakit, Jen. Kalau mau pukul, pukul saja pakai semangka, aku pasti ikhlas dipukuli juga, jawab Anek nyeleneh, membuat Jenny merasa begitu geram. Wanita itu mendelik, dan semakin mengeraskan pukulannya. Kamu itu benar-benar ya? Benar-benar apa, sayang? Kamu yang KDRT lo, kok aku yang disalahkan? Anek, teriak Jenny, sampai membuat telinga Caka ikut berdengung. Untung gendang telinganya tak sampai pecah dan tak membuyarkan fokusnya. Bersamaan dengan itu, Anek langsung menggunakan kesempatan untuk menyumpal mulut Jenny. Jenny semakin melebarkan kelopak matanya dan dibuat gelagapan saat bibir Anek sudah mendarat dengan sempurna. Hehe, strawberry dulu, semangka kemudian. Kita coba reka ulang, ucap Anek dengan penuh seringai. Setelah menghabiskan waktu di jalanan, akhirnya mobil milik Anek terparkir di sisi jalan, dekat dengan rumah seseorang. Namun, bukan rumah miliknya, ataupun mansion milik keluarga Tan. Melainkan rumah milik kedua orang tua Jenny. Setelah drama Anek yang penuh kegilaan, Jenny memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya, karena tentang perceraian ini, mereka sama sekali tidak tahu, dan sekarang waktunya Jenny untuk mengungkapkan siapa Michael sebenarnya. Jen, apa aku perlu ikut? Tanya Anek, seraya memegang lengan Jenny, menahan wanita itu untuk turun dari mobil miliknya. Jenny mengulum senyum, Anek memang selalu memposisikan dirinya, ia tahu Anek tengah berbicara serius. Tidak, An. Biar aku yang jelaskan semuanya. Kalau kamu mau ke kantor, pergilah. Aku sangat berterima kasih untuk hari ini, dan untuk semuanya. Tapi, An, aku tidak mau orang tuaku mengecapmu buruk. Padahal sebelum aku mengenalmu, rumah tanggaku dan Michael memang sudah tidak baik-baik saja. Aku harap kamu mengerti. Mendengar itu, Anek pun mengangguk, paham dengan apa yang Jenny khawatirkan. Pria tampan itu mengukir senyum, lalu dengan cepat mencuri kecupan di bibir seksi Jenny. Pergilah, aku akan menunggu di sini. Ucap Anek seraya melepaskan tangannya dan juga memalingkan wajah. Membuat Jenny yang hendak memprotes langsung mengurungkan niatnya, akhirnya wanita itu pun keluar dari mobil Anek dan masuk ke dalam rumah. Dan disinilah ia sekarang, berhadapan dengan ibu serta ayahnya. Jenny menunduk merasa cemas dengan reaksi sang ayah yang memang terkenal sedikit garang. Bicaralah, apa yang terjadi di antara kalian? Ucap Christian, ayah Jenny. Pria parubaya itu sedari tadi menelisik pergerakan putrinya yang terlihat gelisah, dan ia yakin ada sesuatu yang terjadi apalagi Jenny sampai tidak membawa Ziel ke rumahnya. Jenny menarik nafas dalam-dalam, lalu menegakkan pandangannya. Maafkan aku, Pa, Ma. Sebelumnya aku tidak jujur dengan kalian berdua. Aku dan Michael, resmi bercerai hari ini. Dek. Christian dan Marino langsung tersentak kaget, mendengar penggakuan putrinya. Mereka tidak salah dengar. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba mereka mendapatkan kabar bahwa Jenny telah bercerai. Jenny semakin menunduk dalam, merasa bersalah. Dia menutupi ini semua karena memang tidak mau membuat keduanya kepikiran. Apa masalah kalian? Apa kamu berbuat salah pada Michael? Tanya Marino. Seketika air mata Jenny kembali luruh, dia menggeleng cepat dan mulai menceritakan titik permasalahannya dengan Michael. Sampai akhirnya dia memilih untuk berpisah dengan pria bajingan itu. Apakah kamu sudah mengecek kebenarannya?
Tanya Marino lagi, ikut merasa sesak dengan penggakuan putrinya. Sudah, Ma. Dia berselingkuh di belakangku dan menggakui semuanya. Dia selalu memintaku kembali, tapi dia malah menyuruhku meninggalkan Ziel. Apakah aku harus mengiyakan permintaan bodohnya itu? Aku tidak mau kehilangan anakku. Ziel adalah putraku, Ma. Mendengar semuanya, nafas Christian tiba-tiba tersengal-sengal. Marino yang melihat itu langsung mengambilkan suaminya minum agar Christian kembali tenang. Sementara Jenny langsung memeluk tubuh sang ayah, dan mengucapkan kata maaf sebanyak-banyaknya. Maaf, Pak. Maafkan Jenny, ucap wanita itu sambil sesenggukan. Christian memegangi dadanya yang terasa sakit. Begitu Marino datang, pria parubaya itu langsung menyambar air putih yang dibawa oleh sang istri, dan meminumnya hingga tandas. Setelah itu, nafas Christian berangsur membaik. Dia menatap Jenny yang masih menangis dalam pelukannya. Papa tidak akan menyalahkanmu, justru Papa merasa malu, karena ternyata ada pria yang tidak memiliki pendirian seperti itu. Pulanglah. Bawa Ziel kemari, aku akan bertanggung jawab atas kalian berdua. Mendengar ucapan Christian, tiba-tiba Jenny langsung terdiam. Pulang?